Ya, bagi penanam pohon kelapa apabila masih kecil, ya pohon kelapa itu kan perlu dirawat, ya perlu dirawat supaya jangan ada hama. Ini contoh hama yang sedang memangsa pohon kelapa kecil, ya. Nah, bagaimana untuk memberikan perawatan terhadap hama tersebut supaya tidak mematikan pohon kelapa, ya. Nah, ini bekas tanda-tandanya karena dianggap tidak maksimal untuk merawatnya, ya, memberikan racun kepada pohon kelapa yang masih kecil, ya. Nah, jadi kita akan memberikan petunjuk bagaimana cara meracun hama yang ada di pohon kelapa yang tumbuhnya masih kecil supaya bisa menjadi pohon kelapa yang besar dan berbuah lebat. Selanjutnya, untuk memberikan insektisida supaya pohon kelapa tadi tidak dimakan hama, maka saya memberikan racun, ya, atau insektisida. Kebetulan saya menggunakan bestok, ya, bestok, racun bestok. Jadi kita ambil botol bekas air mineral, ya. Nah, lalu kita isi air sumur atau air sungai atau air kolam, boleh saja, terserah. Baru kita berikan racun tersebut, ya, sesuai dengan takarannya saja atau dengan keinginan kita supaya sampai seberapa misalnya, ya. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita tutup kembali, maka kita kocok-kocok, kita goncang-goncang. Nah, kalau serasanya sudah cukup, ya, untuk membunuh hamanya, ya, atau supaya pohon kelapa tadi yang kecil tadi tidak terserang hama, maka kita langsung memberi ke pohon kelapa tersebut, ya. Ini contohnya, nah, seperti susu, ya, tapi ini jangan diminum, ini racun. Berikutnya, supaya pohon kelapa tadi tidak terserang oleh hama, maka air yang sudah kita beri insektisida tadi, maka kita siramkan saja di pucuknya ini, ya. Nah, ini pas pucuknya dia, ini pucuknya, maka kita siramkan saja pelan-pelan, ya. Nanti mudah-mudahan, biasa hama itu menyerang di dalam batang yang sini, di calon batang ini, nyelip di sini, maka dia terjadi seperti ini. Nah, mudah-mudahan nanti kalau kita berikan insektisida ini, dia tidak akan terserang seperti ini lagi. Bahkan lebih parah kalau tidak diberikan insektisida, nanti akan mati dia perlahan, ya. Akan menjadi hitam nih daunnya dan kelapanya, dan dia lama-lama akan mati kalau tidak kita beri perawatan tadi. Nah, ini cara perawatan pohon kelapa yang masih kecil, ya. Nah, nanti kita akan beritahu bagaimana perawatan pohon kelapa yang sudah tinggi, ya, paling tidak ada 3, 4, 5 meter gitu, ya, seperti apa. Baik. Ya, baik. Kalau untuk pohon kelapa yang besar yang tidak mungkin kita jangkau dengan kondisi fisik kita, ya, kalau di atas 2 meter, 3 meter tentunya tidak bisa kita jangkau dengan tangan kita, maka kita harus menyiasatinya dengan ambillah kain, ya, kain bekas, kain sisa, ya, kain yang tidak terpakai, maka diikatkan pada ujung galah. Nah, ini kebetulan saya menggunakan bambu, ya, bambu ukuran sekitar 3,5 meter kurang lebih. Baru kainnya kita ikatkan di pucuk daripada bambunya tadi, ya, galah tersebut, ya, di atas pucuk galah bambu tadi, ya. Nah, lihat ini caranya kira-kira, ya. Nah, ini seperti ini, masukkan sini. Nah, seperti ini. Nanti ini akan kita masukkan ke dalam pelepah pucuk tadi, pucuk pohon kelapanya. Maka kita ikat ujung yang ada ini, ya. Kita ikat. Sudah, jangan kenceng-kenceng kali. Baru saya juga menggunakan bestok, ya. Nah, racun bestok, mereknya bestok, saya menggunakan ini, ya, bestok, ya. Lalu kita basahi ini kainnya, kita basahin aja. Nah, kita teteskan beberapa tetes, kira-kira cukup misalnya. Nah, kira-kira cukup.
kira-kira udah basah, jangan banyak-banyak kali ya. Nah, kira-kira udah basah, baru kita selipkan jadi ujung daripada pohon kelapa tersebut ya. Nah, ini kita mulai. Kita mulai ini untuk menyusupkan di pohon kelapa tersebut ya. Nah, kelapa ya, ini pucuknya, baru kita selipkan di sini. Nanti kainnya ditinggal di situ, dia kainnya tertinggal supaya dia tahan lama, dia tinggal di situ. Kain yang sudah, ini nampak kainnya ya. Nah, ini kain yang sudah dikasih insektisida bestok tadi, maka kita selipkan di pucuknya itu. Nah, di pucuknya itu lalu kita galahnya atau bambunya kita tarik ya, kita tarik supaya kainnya tertinggal. Nah, bagaimana caranya supaya kainnya tertinggal di pucuknya pohon kelapa itu ya. Ini agak susah pula. Nah, udah, pokoknya dia tertinggal di situ ya, nyelip dia di situ, kelihatan ya. Nah, nyelip di sini sudah ada racun insektisidanya, maka nanti dia akan menguap racunnya itu dan akan memberikan rasa tidak suka kepada hama-hama pengganggunya, terutama kumbang ya, kumbang-kumbang yang mematikan daripada pohon kelapa ya. Kalau dikasih ini ya, mudah-mudahan pohon kelapa kita tidak akan mati ya. Kebanyakan karena pohon kelapa itu mati karena diserang oleh hama ya, hama kumbang ya. Hama kumbang itu dari mana sumbernya? Paling tidak hama kumbang itu sumbernya dari perkebunan kelapa sawit yang sekarang ini banyak dimatikan ya. Perkebunan kelapa sawit itu banyak alih fungsikan lahannya ya, menjadi lahan yang lain, sehingga kumbang yang dulunya memangsa pohon kelapa sawit itu lari ke perkampungan dan dia akan mencari makan, dan makanannya adalah pohon kelapa kita ya. Pohon kelapa kita itu kalau tidak kita memberikan racun ini, maka dia akan mati ya. Tentunya saudara bertanya ya, kalau bertanya misalnya ini kan pohon kelapanya pendek kan gitu ya. Kalau pendek cukup bambunya 3,5 meter atau 4,5 meter. Nah, kalau pohonnya tinggi misalnya, maka dicarilah galah atau alat yang tinggi, yang panjangnya, supaya bisa mencapai jangkauan daripada pucuknya tadi itu ya. Nah, supaya dia pohon kelapa kita ini aman ya, tidak dimangsa hama. Durasinya berapa waktu ya? Durasi daripada pemberian racun ini ya, atau insektisida ini tentunya bisa kita atur ya, sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Tapi saya menggunakan atau memberikan perawatan ini sebanyak 2 bulan sekali ya. Jadi kita tandai ya. Maka kita boleh lihat, nah, ini buahnya lebat ya, lebat sampai kanan kiri muter ya, dapat semua buahnya ya. Nah, bisa kita lihat. Nah, kita lihat buahnya banyak. Nah, kalau tidak diberikan insektisida, maka kemungkinan buahnya tidak akan seperti ini ya. Buahnya juga tidak seperti ini. Maka mayangnya ini juga dia akan nanti dimakan oleh hama. Kalaupun pupusnya atau pucuknya tidak, walaupun pupusnya atau pucuknya itu bagus ya, tapi nanti mayangnya ini akan dimakan oleh hama, bayi masih yang muda, sehingga tidak akan menjadi buah ya, mati dia nanti ya. Mayang itu akan mati ya. Nah, kalau di sini mayang atau manggar ini namanya ya. Nah, ini manggar, mayang atau manggar ini yang saya tunjuk dengan bambu ini. Ini mayang atau manggar. Ini mayangnya ini nanti kalau tidak diberi insektisida, maka dia nanti akan dimakan hama juga dia. Maka cikal bakal daripada buah kelapa ini tidak akan muncul dia, mati dia ya, mati dimakan hama. Tapi ini kita bisa lihat semua bisa berbuah ya kelapanya ya. Nah, ini tentunya bisa menggembirakan. Muter sana, Bang. Nah, ini dia. Nah, ini pohon kelapanya ya.
pada kelihatannya buahnya begitu lumayan ya, lumayan banyak. Nah ini kalau masih bisa dijangkau ya, masih bisa dijangkau oleh tangan pohonnya, buahnya ya, berarti tidak tinggi sekali ya. Nah, kalau yang tinggi tadi seperti saya sampaikan tadi harus menggunakan galah bambu atau galah yang bisa atau alat yang bisa mencapai daripada pucuk pohon kelapa itu ya. Nah, oke.